Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Wajib pajaknya sama dengan subjek pajaknya, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Nah, objek pajaknya itu adalah kendaraan bermotor tersebut. Kendaraan bermotor tersebut adalah kendaraan yang dijalankan atau dioperasikan menggunakan mesin. Tarifnya biasanya untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor maksimal adalah 2%. Dan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif maksimal 10%. Berikut adalah cara perhitungan pajak kendaraan bermotor dengan tarif 2%. Berikut adalah contoh soal dari pajak kendaraan bermotor. Diketahui Pak Budi mempunyai sepeda motor dengan data NJKB atau nilai jual kendaraan bermotornya senilai 20 juta. Kemudian bobotnya adalah 1.000. Ini seperti sepeda motor biasa. Kemudian dikenakan tarif PKB-nya yaitu 2%. Ditanyakan berapakah PKB yang harus dibayar oleh Pak Budi? Nanti kita jawab. Untuk mencari PKB-nya yaitu dengan NJKB atau nilai jual kendaraan bermotor dikali dengan bobotnya dikalikan dengan tarif PKB-nya. Sehingga nilai jual kendaraan bermotornya yaitu 20 juta dikali bobotnya 1.000 dikali tarifnya 2%. 20 juta dikali 1.000 adalah 20 juta dikali dengan 2%, sehingga PKB yang harus dibayar oleh Pak Budi yaitu 400.000. Bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Definisi pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Subjek pajak orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Objek pajak penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Di sini saya akan menjawab contoh soal BBNKB. Bu Siti membeli sepeda motor dengan data NJKB 18 juta rupiah, koefisien bobot 1.000 rupiah, tarif BBNKB untuk kendaraan baru 10%. Berapakah besarnya BBNKB yang harus dibayar Bu Siti? Jawabannya di sini. BBNKB sama dengan NJKB dikali bobot dikali tarif. BBNKB dengan NJKB-nya ada 18 juta dikali 1.000 dikali 10%. BNKB kita ngitung yang ini dulu, jadi 18 jutanya diturunin 18 juta kali 1.000 kali 10% hasilnya 0,10. Kita tulis 0,10 sama dengan hasil 18 juta dikali 0,10 sama dengan 1.800.000. Selanjutnya, pajak alat berat atau PAB. Objek pajaknya kepemilikan dan atau penguasaan alat berat. Subjek atau wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat berat yang dikecualikan dari objek PAB alat berat yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah, pemerintah daerah, dan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah nilai jual alat berat. Tarif pajaknya maksimal 0,2% yang ditetapkan dengan Perda. Dari soal tersebut, yang ditanyakan adalah berapakah besarnya pajak alat berat atau PAB yang harus dimiliki oleh PT Tambang Sejahtera.
Dari soal tersebut sudah diketahui nilai jual alat beratnya yaitu 900 juta dan tarif pajak alat beratnya sebesar 0,2%. Rumusnya PAB sama dengan NJAP atau nilai jual alat berat dikali tarif. Ini kita masukkan saja. PAB sama dengan nilai jual alat beratnya sebesar 900 juta lalu kita kalikan dengan tarifnya sebesar 0,2%. Lalu kita total menjadi 1.800.000. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Objek pajak dari PBBKB adalah penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor. Subjek pajaknya konsumen BBKB, wajib pajak oleh orang pribadi atau badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB. Penyedia BBKB, produsen atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Dasar pengenaan pajak atau disingkat menjadi DPP adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan PPN. Tarif pajaknya paling tinggi sebesar 10% ditetapkan dengan peraturan daerah. Ketahui jenis BBKB Pertalite, harga jual sebelum PPN 10.000 per liter, tarif PBBKB kendaraan pribadi 5%, volume pembelian 20 liter. Ditanya, maka perhitungan PBBKB yang terutang dari soal tersebut adalah DPP BBKB sama dengan 10.000 per liter, harga sebelum dikenakan tambahan PPN. PBBKB per liter sama dengan 10.000 dikali 5% sama dengan 500. Total dari PBBKB 20 liter sama dengan 500 dikali 20 sama dengan 10.000. Selanjutnya, pajak air permukaan atau PAP. Objek pajaknya pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Subjek atau wajib pajak dari PAP oleh orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Dasar pengenaan PAP, nilai perolehan air permukaan. Tarif dari PAP yang pertama paling tinggi sebesar 10% ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang kedua, tarif PAP ayat 1 ditetapkan dengan Perda. Diketahui tarif 10% NPA kepanjangan dari nilai perolehan air 2000, volume air yang diambil 5 juta meter per kubik per bulan. Ditanya, maka PAP yang terutang dari perusahaan A adalah rumusnya tarif dikali nilai perolehan air dikali volume air yang diambil sama dengan 10% dikali 2000 dikali 5 juta, hasilnya 1 miliar. Pajak rokok. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok. Namun, rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai bukanlah objek pajak. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok, sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen yang importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok dengan tarif pajak sebesar 10% dari cukai rokok. Soalnya PT Rokok Sejahtera memproduksi rokok dengan harga jual per bungkus 18.000. Berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku, ada 2 jenis pajak yang dikenakan pada rokok. Yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu 10% dari harga jual. Yang kedua ada cukai rokok.
Rokok yang dijual dengan harga 18.000 per bungkus dikenakan cukai sebesar 12.000 per bungkus. Lalu jika PT Rokok Sejahtera menjual 5.000 bungkus rokok dalam 1 bulan, berapakah total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut? Lalu penyelesaiannya, yang pertama kita akan mencari PPN-nya terlebih dahulu. PPN sama dengan 10% dikali 18.000 sama dengan 1.800. Total PPN-nya dari 1.800 dikali 5.000 bungkus. Total PPN sama dengan 1.800 dikali 5.000 bungkus sama dengan 9 juta. Lalu yang kedua, kita mencari biaya cukai rokoknya. Cukai rokok. Cukai rokok per bungkusnya adalah 12.000. Jadi untuk 5.000 bungkus rokok yaitu total cukai sama dengan 12.000 dikali 5.000 sama dengan 60 juta. Kita mencari total pajak yang harus dibayar. Yang harus dibayar yaitu dari total PPN dikali total cukai, yaitu 9 juta dikali 60 juta sama dengan 69 juta.